Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi siang hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembacaan kitab dari tafsir Juz Amma oleh beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Terakhir kemarin pada surat Al-Alaq. Di antara pelajaran yang bisa diambil dari surat Al-Alaq yaitu bahwa orang yang mendustakan agama dan juga yang menghalangi agama Allah Subhanahu wa ta'ala akan azab dengan azab yang mengerikan, yaitu diambil dari kepalanya. Ini balasan bagi yang mendustakan, menentang dan juga menghalang-halangi, seperti Abu Jahal yang mendustakan dan juga menghalang-halangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan risalah dakwahnya. Lalu pada kesempatan pagi hari ini kita akan masuk pada surat At-Tin. Surat At-Tin yaitu buah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Watini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, dan demi bukit Tursaina. Wahadal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini, yaitu Mekah. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan 4 perkara ini. Yang pertama dengan buah tin, terus buah zaitun, dengan bukit Tursina, dan juga dengan Mekah, sebuah negeri yang aman. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun karena buah ini
banyak manfaatnya. Lalu kedua buah ini banyak tersebar di daerah Palestina. Dan Bukit Tursina, yaitu sebuah bukit di mana Allah Subhanahu wa taala berkalam dengan Nabi Musa, berbicara kepada Nabi Musa. Wa hadzal baladil amin, dan bersumpah dengan negeri yang aman ini maksudnya Mekkah. Bahwasanya Mekkah adalah negeri yang aman dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Mekkah ini. Bukit Tursina Allah jadikan sebagai tempat di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara atau berkalam dengan Nabi Musa, dan ini menunjukkan beliau nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Mekah, tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Lalu isi sumpahnya apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang paling ahsan, paling baik. Apa yang dimaksud dengan bentuk yang paling baik? Ai fi ahsani hayatin wa khilqah, dalam keadaan dan penciptaan yang paling hasan, paling baik. Fitratan wa qasdan, baik secara fitrahnya li'annahu la yujad ahadun minal makhluqati ahsan min bani Adam khilqatan. Enggak ada makhluk dari makhluk-makhluk akhlak yang lebih baik daripada Bani Adam secara khilqahnya, secara bentuknya, secara penciptaannya. Maka sempurna, paling baik, paling bagus, paling sempurna dari makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang banyak. Ada hewan, ada manusia, ada jin, dan seterusnya. Fal makhluqatul ardiyatu kulluha duna bani Adam fil khilqah. Semua makhluk bumi semuanya itu kebagusannya itu di bawah manusia. Dalam bentuknya, kesempurnaannya semuanya di bawah manusia, tidak sesempurna manusia, tidak sebagus manusia. Lalu Imam Ibnu Katsir, saya ambilkan penjelasan dari beliau sebagai tambahan apa yang dimaksud dengan fi ahsani taqwim. Annahu khalaqal insana fi ahsani suratin wa syaklin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling hasan, paling baik. Muntasibil qamah, apa namanya, pakai bahasa Jawa itu jeluntrungane. Jeluntrungane itu paling muntasib, paling apa namanya, imbang, paling kuat. Cengkorongane apa bahasa Indonesia? Kerangkanya, masya Allah, kerangkanya, kerangka fisiknya paling kokoh.
Kerangka fisiknya paling kokoh. Sawiyil a'dha, apa namanya, bagian-bagian tubuhnya itu sawi, sama. Sawiyil a'dha, bagian-bagian tubuhnya itu sama, luwes. Ini yang dimaksud dengan fi ahsani taqwim oleh beliau Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Tafsiril Qur'anil Azim. Itulah kita manusia, Allah ciptakan dalam bentuk yang seperti itu. Tsumma radatnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia itu kepada keadaan yang paling rendah. Kepada keadaan yang paling rendah. Apa yang dimaksud dengan dikembalikan kepada keadaan yang paling rendah? Ai annallaha ta'ala yaruddul insana asfala safilina khilqatan. Allah Subhanahu wa taala kembalikan manusia ke dalam atau kepada keadaan yang paling rendah secara khilqah, secara penciptaannya, secara fisiknya, secara tubuhnya. Maka kita bisa saksikan yang tadinya kecil tumbuh besar, mencapai puncak kekuatannya sebagai seorang manusia. Kemudian setelah mencapai puncak kekuatannya sebagai seorang manusia, kemudian menurun lagi, turun dan sampai kepada keadaan yang paling rendah. Orang-orang yang sudah berumur, yang sudah tua, yang sudah sepuh, itu secara khilqah, secara jasadnya akan kembali lagi. Mulai dari kulitnya yang keriput, tulangnya yang kemudian menjadi lemah, terus daya ingatnya yang kemudian juga berkurang. Terkadang sampai kepada sifat yang kembali kepada kekanak-kanakan, kepada sifat yang kembali kepada kekanak-kanakan. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan dengan ayat yang lain. Kama qala Allah ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minkum man yuraddu ila ardalil umur. Dan di antara kalian manusia ada orang-orang yang dikembalikan kepada usia yang paling ardal, usia yang paling rendah, kekanak-kanakan, baik secara kekuatan fisiknya atau sifatnya. Maka kita bisa lihat misalnya orang-orang yang sudah sepuh punya keinginan-keinginan yang seperti keinginan-keinginan anak kecil. Dulu misalnya pernah suka mainan apa, ada yang minta lagi, pengen layangan lagi misalnya, dan seterusnya, atau sifat-sifat yang lain. Fa kullama izdadatis sinnu fil insan taghayyara ila arda'in fil quwwatil jasadiyah. Maka setiap kali umur manusia itu bertambah, maka manusia itu akan berubah kepada keadaan yang lebih rendah secara jasadnya. Wa fil hayatil jasadiyah, bentuk jasadnya, kekuatan jasad tubuhnya. Fi nadaratil wajhi, kecemerlangan mukanya yang tadinya cemerlang, ketika bertambah umur nanti setelah mencapai puncaknya dia akan memudar dan keriput dan seterusnya. Ini yang dimaksud dengan yuraddu summa radatnahu ila asfali safilin. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan apa yang dimaksud dengan dikembalikan kepada asfali safilin, yaitu ilan nar, dikembalikan kepada neraka. Beliau menukil dari perkataan Imam Mujahid
yang beliau Imam Mujahid ini adalah muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yang beliau Imam Mujahid ini mengambil tafsir langsung dari sahabat Ibnu Abbas. Beliau mengatakan demikian, dinukil oleh Imam Ibnu Katsir. Yang dimaksud dengan dikembalikan kepada keadaan yang paling hina, paling rendah, yaitu ke dalam neraka. Dan juga beliau Imam Ibnu Katsir menukil pendapat yang lain atau perkataan yang lain. Apa yang dimaksud dengan radatnahu asfala safilin ila ardalil umur, sama seperti yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dikembalikan kepada umur yang paling rendah, keadaan seseorang ketika umurnya paling rendah, kekanak-kanakan, jasadnya lemah kembali dan seterusnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini akan diberi pahala yang tidak terputus. Allah Subhanahu wa ta'ala mengecualikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari keadaan sebelumnya, yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan manusia ke dalam keadaan yang paling jelek. Ada orang-orang yang dikecualikan, tidak dikembalikan kepada keadaan paling rendah, paling jelek. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maka seperti yang ditafsirkan oleh Imam Mujahid, yang dimaksud dikembalikan kepada keadaan paling jelek adalah ke dalam neraka, maka yang dikecualikan, tidak dikembalikan ke neraka adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh ini tidak dikembalikan kepada neraka karena mereka beriman, tidak mendustakan, dan juga beramal saleh sebagai bukti keimanannya. Kenapa demikian? Li'annahum mutamassikuna biimanihim wa a'malihim, karena mereka adalah orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan keimanannya dan juga beramal saleh. Fayabqauna 'alaiha ila an yamutu, mereka orang-orang yang beriman ini senantiasa terus-menerus di atas keimanannya sampai mereka mati. Sehingga mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh ini dikecualikan, tidak dikembalikan kepada keadaan yang paling hina, paling rendah, dimasukkan ke dalam neraka. Falahum ajrun ghairu mamnun, mereka akan diberi pahala yang tidak terputus. Orang-orang ini akan mendapatkan pahala yang la yanqati, yang tidak terputus. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apakah yang menyebabkan kamu menjadi mendustakan agama? Perkara apakah yang menyebabkan kamu wahai manusia menjadikan kamu manusia mendustakan agama? Apa yang dimaksud dengan mendustakan agama? Ai bima amarallahu bihi minad-din, mendustakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala berupa agama. Maka setelah manusia memperhatikan dirinya sendiri, memperhatikan asal-usulnya, memperhatikan penciptaannya, jasadnya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala
memberikan surah atau bentuk tubuhnya, bentuk ciptaannya dengan paling baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala fitrahkan manusia dengan yang paling baik. Hendaknya yang seperti itu menjadikan dia iman kepada Allah Azza wa Jalla dan menambah keimanannya terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala, terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala, dan bertambah keimanannya dengan apa yang diberitakan oleh Rasulnya, tapi malah mendustakan. Lalu apa yang menyebabkan mendustakan, menyebabkan manusia menjadi mendustakan? Fama yukadzibuka ba'du biddin. Setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna, jasad paling sempurna, difitrahkan dengan fitrah yang paling ahsan, paling baik. Lalu apa yang menyebabkan manusia menjadi mendustakan agama? Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling bijak, adalah zat yang paling bijak. Hadzal istifham litaqrir. Ini adalah pertanyaan, tapi maksudnya ada bukan pertanyaan tapi penetapan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling ahkam, yang paling bijak, paling bijak sana. Bentuknya pertanyaan tapi maksudnya adalah penetapan. Alaysallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah zat yang paling bijaksana? Pertanyaan tapi maksudnya penetapan. Ayat ini menetapkan kalau Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan bahwasanya Allah itu zat yang paling bijaksana. Hakamul akbar al-a'zam alladhi la yu'ariduhu syai'un huwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum yang paling besar, yang paling agung, yang tidak pernah bertentangan dengan yang lainnya, yang tidak pernah ditentang yang lainnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal hikmatul ulyal balighah hiya hikmatullah. Dan hikmah yang paling tinggi adalah hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan putusan-putusan, memberikan peraturan ini enggak ada yang bisa menentangnya. Setelah itu peraturan-peraturan atau nizam-nizam atau hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan ini penuh dengan hikmah yang sangat tinggi. Fahuwa ahkamul hakimina qadran wa syar'an. Allah Subhanahu wa ta'ala itu zat yang paling ahkam, paling bijaksana secara takdir qadariyah dan secara syar'iyah. Secara takdir qadariyah, misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan takdir-takdir. Terkadang menurut kacamata manusia si A baik, si B tidak baik. Tapi itu adalah penuh dengan hikmah yang balighah, hikmah yang tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan secara syar'iyah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan perkara-perkara dalam masalah agama, itu semuanya penuh dengan hikmah. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang ayat fama yukadzibuka ba'du biddin. Apakah yang menyebabkan kamu wahai manusia mendustakan agama?
Imam Ibnu Katsir menjelaskan yang dimaksud dengan mendustakan agama adalah mendustakan hari pembalasan. Bil jaza, mendustakan pembalasan fil ma'ad, pada hari kiamat. Lalu apakah yang menyebabkan manusia menjadi dusta terhadap hari pembalasan, mendustakan, tidak mengimani, mengingkari? Padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, bahkan menciptakan dalam bentuk yang paling ahsan fi ahsani taqwim.